kasih, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Silakan tidak hadir. Hadir semua? Nah, hadir semua kan? Ya, baik. Kita awali dengan doa dulu ya. Jadi memulai kegiatan itu kita harus dengan doa. Berdiri semua. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pantun. Materi kita hari ini yaitu tentang pantun. Apa? Pantun. Materi tentang Pantun. pantun ya. Ya. Tentang pantun. Yang berikut ada beberapa tujuan dari kita mempelajari materi berkaitan dengan pantun. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini, jadi nanti melalui kegiatan menyaksikan tayangan video pembelajaran dan juga melalui kegiatan diskusi, adik-adik akan bisa menjelaskan apa itu pantun ya. Apa itu pantun? Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kamu juga bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari pantun. Bagaimana ciri-ciri dari pantun? Lalu tujuan yang berikut, kamu juga akan bisa membedakan jenis pantun. Kemudian tujuan berikut, kamu juga bisa membedakan antara bagian sampiran dan bagian isi dari sebuah pantun. Lalu tujuan terakhir nanti, kamu bisa menentukan amanat atau pesan dari sebuah pantun. Oke. Itu nanti beberapa tujuan kegiatan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Bisa paham? Bisa. Ya. Oke. Dari semua yang berkaitan dengan materi pantun ini, pantun, nanti kamu semua akan menyaksikan tayangan video itu ya. Oke. Bisa lihat? Bisa, Pak. Hah? Bisa ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Musrini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa program hiburan komedi di stasiun televisi. Jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu baris pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap pada isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung. Di baris pertama ada berapa suku kata. Akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar.
Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB. Pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis pantun. Yang pertama, berdasarkan kelompok usia, pantun dibagi menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun remaja, pantun orang tua. Berdasarkan kelompok usia. Serta nasib. Berikut adalah contoh dari pantun remaja. Selanjutnya ada pantun orang tua. Pantun orang tua adalah jenis pantun yang mempunyai hubungan dengan orang tua. Umumnya, pantun orang tua bertemakan tentang adat budaya, agama, nasihat, dan lainnya. Berikut adalah contoh dari pantun orang tua. Untuk menghibur pendengar, pantun ini digunakan untuk sindiran, namun juga untuk mencairkan suasana. Berikut contoh dari pantun jenaka. Makan nasi dengan lahap, tempe tahu jadi lauknya. Kalau kamu bisa menjawab, hewan apa yang paling kaya? Ayo dijawab. Apa ya jawabannya kira-kira? Ya, jadi tadi kamu sudah menyaksikan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pantun. Baik, saya mau tanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang pantun dari video tadi? Setelah kamu menyaksikan video ini tadi, siapa yang bisa berikan sedikit penjelasan atau gambaran tentang pantun itu sendiri apa? Yang bisa angkat tangan. Tadi Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. ya, jadi pantun itu adalah seni merangkai kata untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengungkapkan perasaan berkaitan dengan suatu peristiwa yang sudah dialami atau kejadian yang kita alami. Kemudian mana yang disebut sebagai sampiran dalam pantun? Nah, kita lihat contoh pantun ini. Yang disebut sebagai sampiran pada pantun itu ini, baris pertama dan kedua. Baris pertama ini, ke pasar beli balon udara, itu baris pertama. Baris kedua apa? Baca. Di tengah jalan balonnya meletus. Iya, di tengah jalan balonnya. Nah, jadi baris pertama dan baris kedua itu pada pantun itu disebut sebagai apa? Sampiran. Nah, sampiran. Oke. Ciri yang berikut tadi apa? Baris 3 dan 4 itu disebut isi. Nah, sekarang kita lihat contoh pantun ini. Baris ketiga, baca. Betapa hati sangat gembira. Ya, betapa hati sangat gembira. Ini baris ketiga ya. Baris keempat. Nilai ujian dapat 100. Nilai ujian dapat 100. Nah, bagian isi dari pantun ini itu ada pada baris keberapa? Ketiga Ketiga dan dan keempat. Iya. Sudah bisa bedakan Sudah. antara sampiran dengan isi? Sudah? Sudah. Oke. Baik. Aku semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Apa LKPD, lembar kerja untuk kamu diskusikan dalam kelompok. Jadi yang kamu diskusikan nanti itu berkaitan dengan materi ini ya.
bukan diskusi soal pilpres kan? Nah, di sini ketuanya Berli. Nah, di sini tadi ya. Nah, sebentar, saya bagi dulu lembar rekaman. Pusat kelompok nanti ini untuk kamu isi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sebentar, jangan dulu apa? Sebentar dulu, dengar dulu petunjuknya. Pertanyaan untuk kami diskusikan secara bersama-sama dalam diskusi, diskusi ya. Coba lihat di situ, ada berapa pertanyaan di situ? 5. Ada 5. Ya. Pertanyaan pertama di situ, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pantun. Ya. Lalu yang kedua, di situ ada sebuah pantun. Kamu disuruh untuk menentukan jenis pantun yang ada ya, termasuk jenis apa pantun itu. Lalu yang ketiga, di situ ada juga pantun. Juga kamu disuruh untuk mendiskusikan termasuk jenis apakah pantun itu Lalu di soal yang keempat ada pantun juga. Di situ kamu diminta untuk mendiskusikan, menentukan bagian sampiran dan bagian isi ya dari pantun. Lalu yang kelima itu ada pantun juga. Nah, kamu di situ diminta untuk menentukan amanat dari pantun. Ya, sekarang silakan diskusi kerja sama dalam kelompok ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok ya. Diskusi sama-sama. Kita sama-sama ya. Punya suruhan apa yang harus kami diskusikan. Baru di isi ya. Yang lain lihat soal, lihat suruhannya. Jangan duduk diam saja kan. Yang lain lihat, perhatikan dia punya pertanyaannya, baru diskusikan apa aja pertanyaan. Kalau kamu tidak aktif, begitu juga nilainya nanti. Sambil kami diskusi, saya akan mulai beraktifkan kamu ya. Kerjasama, bukan kerja sendiri-sendiri. Yang lain perhatikan pertanyaannya, apa yang ditanyakan di situ. Jadi waktu diskusinya bagi
3 menit. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas di situ, sampaikan ke sini. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Lagi 1 menit. Baik, kalau sudah, berikutnya setiap kelompok akan melaporkan atau mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya ya dalam zaman yang tertentu. Pertama, mulai dari kelompok mana? Kelompok 1. Ya, jadi coba kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil kegiatan diskusinya di depan kelas. Coba 2 orang yang mempresentasikan. 2 orang. Ada yang belum dipahami ditanyakan kepada mereka ya, dari hasil presentasi mereka. Ya, sapa dulu kami yang ada ini. Selamat pagi teman-teman, bapak guru. Saat ini kami ingin melakukan hasil kegiatan diskusi kami. Selamat pagi, teman-teman dan bapak guru. Pagi. Nah. Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami. Ya, silakan. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pantun. Pantun adalah seni merangkai kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Bacalah pantun berikut. Besar sedikit besar supaya yang lain salah dengar. 2. Bacalah pantun berikut. Membuat manisan dari buah salak, dijual dengan macam-macam harga. Jadi anak berbaktilah pada ibu bapak, agar kelak bisa masuk surga. Berdasarkan isinya, termasuk jenis apakah pantun di atas? Pantun nasihat. Ya, berdasarkan isi pantun. Ya, berikut. 3. Bacalah pantun berikut. Pergi ke pasar membeli jamu, jalannya jauh berbulan-bulan. Kalau rajin membaca buku, akan jadi anak yang pintar. Berdasarkan usia pembuatannya, termasuk jenis apakah pantun di atas? Pantun anak-anak. Perhatikan pantun berikut. 4. Kelompok yang lain perhatikan. Perhatikan pantun berikut. Sinar mentari sang surya, tertarik membakar di waktu siang. Hidupku ini sangat bahagia, memiliki ibu yang penyayang. Menunjukkan bagian sambilan dan bagian isi pantun tersebut. Coba. Sinar mentari sang surya, tertarik membakar di waktu siang. Itu adalah sambilan. Hidupku ini sangat bahagia, memiliki ibu yang penyayang. Itu adalah isi. Ayo terus. 5. Pergi ke pasar, melintas, jangan lupa membeli sabun. Jika kamu ingin naik kelas, jangan lupa baca buku.
makna dari pantun itu? Kalau ingin naik kelas, kamu harus belajar dengan tekun. Masih ada? Sudah? Ya, baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah. Oke, silakan. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pantun. Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian peristiwa. Besar sedikit, besar. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang pantun. Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa. 2. Bacalah pantun berikut. Membuat buang salah dijual dengan macam-macam harga. Jadi anak berbaktilah pada ibu bapak agar kelak bisa masuk surga. Berdasarkan isinya, termasuk jenis apakah pantun di atas. Pantun tersebut harus jadi anak yang pintar. Berdasarkan usia pembuatnya, termasuk jenis apakah pantun di atas. Berdasarkan usia pembuatnya, pantun tersebut termasuk jenis pantun anak-anak. 4. Perhatikan pantun berikut. Sinar matahari sang surya, terik membakar di waktu siang. Hidupku ini sangat bahagia, memiliki ibu sang penyayang. Tentukan bagian sampiran dan bagian isi pantun tersebut. Ya, Bagian tentukan dulu sampiran. bagian sampirannya. Sinar matahari sang surya, terik Besar membakar sedikit, di ulang. waktu Ulang. Bagian Bagian sampiran. Sinar matahari sang surya, terik membakar di waktu siang. Bagian isi pantun. Hidup ini sangat bahagia, memiliki ibu yang menyayang. Oke. 5. Pergi ke pasar, beli tas. Jangan lupa mencerlah dengan tekun. Sudah? Sudah Pak. Sudah jelas? Sudah Pak. Kelompok 1, ada yang tidak jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kedua kelompok masing-masing yang sudah mendiskusikan berkaitan dengan materi pantun ini tadi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke. Selanjutnya saya akan mau tes kemampuan kamu dari materi yang kita sudah pelajari ini tadi ya. Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti kamu, tolong kamu jawab. Siapa yang tahu angkat tangan? Apa yang kamu ketahui tentang pantun? Lagi-lagi saya tanyakan, apa yang kamu ketahui tentang pantun? Kerong. Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Ya, jadi pantun adalah bentuk ungkapan perasaan seseorang ya. Ya. Yang lain? Diana? Pengertian pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Ya, tepuk tangan. Baik, pertanyaan kedua. Sebutkan ciri-ciri dari pantun. Kamu bisa jawab. Lisna. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Ulang. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Ya. 2 berima AB AB. Nah. 3 baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ya. 4. Setiap baris terdiri atas 8
Masih ada? Oke, tepuk tangan. Berikut. Berdasarkan isinya, ada 2 jenis pantun ya. Siapa yang bisa sebutkan 2 jenis pantun? 2 saja. Yola. Isi, berdasarkan isi. Sebutkan 2 jenis pantun berdasarkan isi. Tadi 2 saja. Pantun nasihat, pantun menangkap. Pantun nasihat. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pelajaran ini, kita sama-sama menyimpulkan dulu dari hasil kegiatan kita hari ini ya. Jadi kegiatan kita hari ini itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pantun ini, dengar dulu, pantun ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu lihat, perhatikan di televisi ya, banyak acara-acara di televisi, terutama acara-acara lawak atau acara-acara lucu itu ya. Itu biasa orang diawali dengan membacakan pantun. Bahkan dalam pidato-pidato resmi atau untuk mengakhiri sebuah pidato amanat, orang sering mengakhirinya dengan pantun. Berarti pantun ini sangat bermanfaat ya bagi kehidupan kita di kemudian hari. Itu pantun. Lalu yang berikut, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, menurut adik-adik menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Hah? Menyenangkan. Menyenangkan. Betul. Apa yang senang dari kegiatan hari ini? Ya. Mungkin karena tadi kamu sudah nonton video ya. Senang tidak kalau menonton? Senang. Saya yakin pasti kamu semua senang kalau menonton. Apalagi menonton yang berhubungan dengan kehidupan kamu ya. Ya. Lalu kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang kamu dapatkan? Pengetahuan yang kamu dapatkan hari ini apa saja? Apa-apa yang kamu sudah ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Pertama tadi apa? Kamu sudah tahu? Ya, kamu sudah tahu pantun. Belum tentu sebelum-sebelumnya kamu tidak tahu pantun itu, kan? Lalu manfaatnya pantun. Setelah melalui kegiatan ini, kamu sudah tahu, oh pantun itu artinya ini. Lalu apa lagi yang kamu ketahui? Peroleh. Ya, jenis pantun. Apa lagi? Jenis pantun. Ya, dan masih banyak hal lain yang sudah kamu peroleh tadi ya. Baik, adik-adik sekalian, untuk sementara kegiatan kita hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk mengakhiri kegiatan atau pertemuan kita hari ini, seperti biasa kita tutup dengan doa ya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya. Kembali saya ajak Tati untuk memimpin doa.